Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah ya, serta dipermudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Video kali ini saya akan menceritakan ya sejarah Desa Bobos ya, asal usul Desa Bobos. Oke, langsung aja teman-teman. Bobos adalah desa di Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Desa ini berjarak di sekitar 9 km ke arah barat dari Kota Sumber yang merupakan ibu kota Kabupaten Cirebon. Desa Bobos perbatasan langsung dengan Kabupaten Majalengka. Sejarah desa ini berkaitan dengan Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Pangeran Purbaya. Pangeran Purbaya adalah orang kuat, cakap dan gagah berani yang tahu akan martabatnya sebagai raja dari negara yang kuat dan merdeka. Karena daerah kekuasaan Galuh sangat sempit, maka Pangeran Purbaya ingin memperluas, ingin menguasai Pulau Jawa di bawah Panji-Panji Galuh. Karena prajurit Galuh yang sangat banyak dan terlatih, banyak kerajaan dan kesultanan yang ditaklukkan, demikian juga Cirebon. Cirebon secara diam-diam dan sedikit demi sedikit berusaha ingin melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Karena sikap kejam dan sewenang-wenang terhadap kerajaan dan kesultanan yang ditaklukkan semakin banyak dan meningkat, apalagi setelah peraturan yang diberikan tidak sesuai dengan tradisi di Cirebon. Selain sikap Galuh yang tidak selaras itu, juga agama yang dianutnya bukan agama Islam. Maka persengketaan Galuh dan Cirebon mulai timbul. Banyak perintah-perintah yang tidak diindahkan. Begitu juga pembayaran upeti yang setiap tahun diberikan kepada kerajaan Galuh. Mulai saat itu tidak dikirim. Banyak hal-hal lain yang tidak dituruti karena Cirebon ingin mempertahankan agamanya dan hidup bebas tanpa ikatan siapapun. Melihat pangeran saling singan, demikian Galuh menaruh curiga. Beberapa kali dipanggil Sultan Cirebon, tidak memenuhi panggilannya. Malahan sering membalas dengan kata-kata menantang. Dengan demikian, Pangeran Purbaya mengambil keputusan untuk menghancurkan daerah Cirebon. Maka dipanggillah semua panglima dan prajurit Galuh untuk merencanakan penyerangan. Karena perjalanan begitu jauh dan sangat sulit, prajurit Galuh datang setelah berbulan-bulan lamanya. Mereka beristirahat di daerah yang sekarang dinamakan Desa Cipanas. Dalam peristirahatannya, mereka tidak menaruh curiga sedikit pun karena
Dalam perasaannya, Cirebon tidak mungkin berani melawan dan pasti akan hancur. Maka mereka bersukaria dan bersenang-senang, makan minum yang tidak ada batasnya. Untuk menghabiskan kepuasannya, maka disembelihlah seekor gajah untuk dibuat masakan sesuka hati. Karena itu desa Cipanas sekarang ada nama Batu Gajah. Ada kayu jati bekas masak, ada bukit lumpang bekas menumbuk bumbu, dan ada Wanggung Wangi, tempat bumbu yang wangi-wangian disimpan di sana. Mengapa sampai ada nama demikian? Karena mereka tidak sempat memasak daging gajah. Terburu ada serangan dari Cirebon. Sultan Cirebon mendengar bahwa pasukan Galuh telah masuk di daerah Cirebon, yaitu di daerah Cipanas, sehingga prajurit-prajurit dipersiapkan untuk melawan dan mempertahankan barangkali pasukan Galuh menuju ke pusat Kesultanan Cirebon. Berangkatlah pasukan Cirebon menuju ke desa Cipanas. Walaupun banyak berhenti karena melakukan ibadah sholat, setelah sampai di suatu tempat, semua bala Cirebon berhenti dan beristirahat. Tempat berhenti dan beristirahat bala Cirebon yang strategis untuk memperhitungkan siasat dan mengatur penyerangan bala Cirebon, mereka bersepakat menamakan daerah tersebut daerah Balad hingga sekarang. Datangnya pasukan Cirebon membuat terkejut pasukan Galuh, karena pasukan atau prajurit-prajurit Galuh belum selesai memasak dan berpesta pora. Tiba-tiba datanglah tantangan dari Cirebon. Pasukan Galuh lebih banyak dan lebih sakti dibandingkan dengan bala Cirebon. Walaupun demikian, bala Cirebon tidak merasa gentar sedikitpun, apalagi kecil hati. Mereka tetap teguh akan berjuang dengan meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terjadilah peperangan yang sangat sengit antara pasukan Galuh di bawah pimpinan Pangeran Purbaya dan pasukan Cirebon di bawah pimpinan Pangeran Saling Singan. Pasukan Galuh terdesak. Sebagian pasukan Galuh banyak tertawan. Walau demikian, pasukan Cirebon tidak bersikap kejam dan radikal karena mereka bermaksud untuk berdamai. Tetapi banyak prajurit Galuh yang tidak mau berdamai. Mereka terus melawan sambil mundur. Bala Cirebon pun tidak membiarkan begitu saja, terus dikejar dan dihantamnya. Dari medan pertempuran, pasukan Galuh lari ke sebelah selatan, menyeberangi sungai. Waktu menyeberangi sungai, banyak prajurit yang totolonjongan, sempoyongan terpleset di sungai tersebut, sehingga tempat tersebut diberi nama Kedung Tonjong. Setelah menyeberangi, mereka masuk ke daerah yang masih banyak rumpun-rumpun bambu, semak-semak belukar, dan batu-batu besar. Pengejaran bala Cirebon setelah sampai di daerah tersebut kehilangan jejak. Tidak kelihatan musuh yang menerobos ke mana larinya. Melihat keadaan demikian, pasukan Cirebon berbincang-bincang membicarakan pengalamannya tentang daerah menerobos musuh itu. Dalam percakapannya,
daerah itu diberi nama Bobos yang berasal dari kata menerobos dan sekarang dinamakan Desa Bobos. Karena kehilangan jejak, musuh itu terhalang oleh rumpun-rumpun yang begitu banyak, maka tempat yang menghalanginya disebut alang-aling, dan sekarang tempat itu diberi nama Alingan. Untuk menghilangkan rasa penasaran terhadap prajurit Galuh, maka bala Cirebon membuntungi mereka yang tertawan. Sampai sekarang tempat penganiayaan itu diberi nama Cigintung. Pada waktu Pangeran Salingsingan dan bala Cirebon sedang menjaga daerah Bobos, sekarang daerah tempat penjagaan itu diberi nama Pajagan, yang pada tahun 1975 dibangun SD Impres 3 dan 6. Konon, menurut ceritanya, kedua pangeran itu bisa menghilang. Pangeran Purbaya menyusup, dalam bahasa Sunda nyusun, ke dalam tanah. Sekarang tempat penyusupan itu diberi nama Sesepan dan keluar atau muncul di Kepuh sehingga terdapat daerah Munjul. Setelah itu menghilang lagi dan bertemu di daerah Pleret karena pangeran saling tarik-menarik yang akhirnya Pangeran Purbaya diseret oleh Pangeran Salingsingan. Sampai sekarang daerah tersebut dinamakan Pleret. Pangeran Purbaya nerus bumi dalam bahasa Sunda, sehingga ada daerah sebelah utara yaitu Terusmi. Di daerah keduanya menghilang dan menerobos lagi atau masuk ke dalam tanah dan keluar di daerah Bobos. Karena kedua pangeran sama kedijayaannya sakti mandraguna, maka kedua pangeran itu mengadakan perjanjian dan mengambil keputusan itu untuk berdamai yang tempatnya di sebelah selatan desa Bobos, dengan syarat Pangeran Salingsingan menjadikan telaga yang diberi nama Telaga Remis. Pangeran Purbaya menjadikan isinya yaitu kura-kura yang diberi nama Si Mendung, karena pada waktu perjanjian cuaca dalam keadaan mendung. Sewaktu kedua pangeran mengadakan perjanjian, bala Cirebon yang ada di desa Bobos sedang mencari air dan dapatnya sebuah kolam yang airnya sangat jernih, maka kolam itu diberi nama Cibalong yang berasal dari kata kolam menjadi balong. Oke teman-teman, mungkin asal-usul daerah desa Bobos ya, desa saya yang tinggali, itulah asal-usulnya kenapa desa Bobos antara perbatasan, ke sebelah selatan perbatasan dengan Kuningan, ke sebelah barat perbatasan dengan Majalengka. Oke teman-teman, mungkin itu saja cerita desa saya ya, desa Bobos. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan yang penasaran dengan asal-usul desa Bobos ya. Bila ada kekurangannya dan kesalahan ucap, mohon dimaklumi ya teman-teman. Oke, cukup sekian saja. Jangan lupa ya teman-teman, like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.